Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sampai saat ini semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa konsisten menjalankan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Dan semoga pula kita semua dijauhkan dari segala bencana dan musibah. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang update terbaru, benar-benar terbaru tentang informasi Bansos PKH BPNT untuk alokasi bulan Juli September, yaitu untuk tahap 3 di tahun 2025. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih tetap setia bergabung dengan Mirza Sel Channel. Saya doakan semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang update terbaru proses penyaluran Bansos PKH BPNT untuk tahap 2, yaitu alokasi bulan Juli-September tahun 2025. Yang mana kabar terkini, informasi terbaru yaitu untuk tahap 3. Sekali lagi untuk tahap 3, alokasi bulan Juli-September tahun 2025 sudah ada yang cair. Sekali lagi, untuk tahap 3 alokasi bulan Juli-September tahun 2025, Bansos sudah ada yang cair. Dan pada video saya kali ini, saya akan bahas tentang ada informasi terbaru, KKS KPM ini sudah terisi saldonya. Lalu kira-kira Bansos apa? PKH kah? BPNT kah? Di manakah? Nanti kita bahas. Sabar, nanti kita bahas. Sebelumnya saya akan membahas dulu tentang perkembangan rekan-rekan KPM peralihan dari yang biasanya PKH BPNT-nya atau Bansosnya disalurkan melalui kantor pos, lalu sekarang dialihkan ke KKS Bank Himbara. Bagaimana perkembangannya? Sesuai informasi dari teman-teman pendamping sosial, baik yang di desa maupun operator 6NG di desa ataupun supervisor 6NG yang ada di kota ataupun kabupaten, informasinya bahwasannya untuk para KPM peralihan dari kantor pos ke KKS Bank Himbara saat ini statusnya sudah berhasil cek rekening. Itu artinya besar kemungkinan untuk teman-teman KPM peralihan dari kantor pos ke Bank Himbara bersamaan pencairannya dengan teman-teman KPM yang dari awal, yang reguler dari awal penyaluran bansosnya melalui KKS Bank Himbara. Dan tidak menutup kemungkinan di bulan September mendatang karena sekarang sudah akhir atau sekarang sudah tanggal 30 Agustus dan tinggal tanggal 1 hari lagi sudah berubah atau sudah beralih ke bulan September. Dan tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman KPM peralihan dari pos ke KKS Bank Himbara akan bersamaan penyalurannya atau pencairannya dengan teman-teman KPM reguler yang biasanya memang penyaluran bansosnya melalui KKS Bank Himbara. Dan tidak menutup kemungkinan lagi pencairan KPM peralihan dari kantor pos ke Bank Himbara akan berbarengan. Saldonya masuk ke KKS baru dari teman-teman KPM peralihan tersebut antara tahap 2 dan tahap 3. Dan mungkin pula juga yang tahap 2 dulu masuk dan selang beberapa hari atau beberapa minggu yang tahap 3 masuk. Jadi bisa diartikan bahwa teman-teman KPM peralihan atau teman-teman yang baru saja mendapatkan KKS baru bisa dibilang mendapatkan bansos double-double. Mendapatkan bansos tahap 2 sekaligus mendapatkan bansos tahap 3. Dan informasi juga
Informasi terbaru juga untuk proses penyaluran bansos khususnya PKH dan BPNT ke depannya. Sekali lagi ke depannya hanya berlaku selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi siap-siap saja buat teman-teman KPM yang sudah merasakan bansos baik PKH maupun BPNT selama 5 tahun ke belakang, 5 tahun yang lalu sudah merasakan bansos PKH BPNT atau sekarang baru menginjak mendapat bansos yang keempat tahun keempat, bersiap-siap saja untuk kedepannya secara otomatis bansosnya akan dinonaktifkan. Dan saran saya buat teman-teman KPM yang sudah merasakan bansos selama 5 tahun atau kurang dari 5 tahun, sebaiknya bansos untuk tahap 3 ini dimanfaatkan untuk membuat usaha kecil-kecilan. Untuk membuat usaha kecil-kecilan, untuk mulai merintis usaha kecil-kecilan. Uang bansos diusahakan dibuat untuk modal usaha kecil-kecilan. Karena kedepannya setelah 5 tahun KPM ini merasakan bansos, secara otomatis bansosnya akan dinonaktifkan atau dicoret. Jadi sebelum bansos teman-teman KPM ini dicoret atau dinonaktifkan, sebaiknya siap-siap mulai memikirkan usaha, memikirkan bisnis kecil-kecilan, dan kabarnya, informasi baiknya, kabar terbaiknya lagi yaitu buat para teman-teman KPM yang sudah dinonaktifkan atau yang nantinya sudah dicoret kepesertaannya sebagai penerima bansos akan mendapatkan lagi bantuan 5 juta rupiah, maksimal 5 juta rupiah. Bantuan apa itu? Nah, ini yang akan saya jelaskan juga. Setelah teman-teman melampaui batas 5 tahun sebagai penerima bansos, maka teman-teman KPM akan dicoret atau dinonaktifkan kepesertaannya sebagai penerima bansos. Nah, sebelum teman-teman dicoret atau dinonaktifkan kepesertaannya, saya harap teman-teman bersiap-siap dengan cara membuka kecil-kecilan, membuka usaha kecil-kecilan, dan nantinya setelah dinonaktifkan, dicoret kepesertaannya sebagai penerima bansos, teman-teman bisa mendaftarkan diri ke program pemberdayaan sosial ekonomi. Nah, dengan mengajukan ke program pemberdayaan sosial ekonomi ini, teman-teman akan mendapatkan bantuan modal. Ini bantuan modal, bukan bantuan sosial cuma-cuma. Ini bantuan modal sebesar 5 juta rupiah untuk mengembangkan usaha yang tadinya sudah teman-teman rintis, sudah teman-teman mulai sebelum teman-teman dinonaktifkan kepesertaannya sebagai penerima bansos. Itu ya, semoga bisa dipahami dan dimengerti dan diangen-angen. Apa yang akan dirintis, apa yang akan diusahakan, usaha apa yang akan dibuka sebelum kepesertaannya sebagai penerima bansos dicoret. Ini khususnya buat teman-teman KPM yang masih usia produktif antara 50 tahun ke bawah. 50 tahun ke bawah itu tergolong usia produktif yang masih bisa bekerja keras dengan tanpa mengandalkan bantuan sosial. Apalah artinya bansos? Memang bansos tidak selamanya. Tidak ada bantuan selamanya. Apalah artinya bantuan? Lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik kita memiliki usaha sendiri, kita kelola sendiri, dan nantinya kita akan mendapatkan keuntungan untuk keperluan kita sehari-hari. Dan informasinya yang utama, kembali ke topik utama, yaitu bansos yang sudah cair, yang sudah masuk ke KKS KPM ini, di bank ini, sejumlah ini, yaitu bansos sejumlah Rp600.000 dan sudah masuk ke KKS Bank BSI. Sekali lagi, Bank BSI masuk
saldo Rp600.000 dan sudah bisa ditebak. Bansos ini yaitu bansos BPNT, bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Dan untuk BSI ini seperti biasa yaitu untuk wilayah daerah Aceh. Jadi yang masuk itu KKS BSI Rp600.000 BPNT di wilayah Aceh. Dan buat teman-teman di wilayah lain yang memegang KKS bank lain seperti BRI, Mandiri, dan BNI, ditunggu saja. Ditunggu saja, tinggal sebentar lagi saldo juga akan masuk ke KKS teman-teman semua. Tapi tetap saya ingatkan, tetap simpan sendiri KKS-nya. Jangan pernah dititipkan ke orang lain. Apalagi ke pendamping atau ke petugas atau ke tetangga atau ke siapapun. Jangan pernah dititipkan ke orang lain. Tetap simpan sendiri KKS-nya. Nah, nanti kalau memang sudah ada pemberitahuan bahwa saldo sudah masuk ke KKS Anda, silahkan dicairkan ke agen-agen terdekat ataupun ke mesin ATM terdekat. Lalu pasti ada pertanyaan begini, Bang, saya sudah tua, saya tidak bisa mengambil sendiri. Jangan khawatir, datang saja ke agen-agen terdekat atau ke mesin ATM terdekat. Datang ke agen terdekat, nanti akan dibantu ke petugasnya atau ke pemilik agen. Atau datang ke mesin ATM terdekat, nanti akan dibantu oleh mas-mas satpam. Jangan khawatir, lebih baik disimpan sendiri dan nanti minta bantuan ke satpam atau ke pemilik agen. Demikian informasi dari saya, bahwasanya informasi terbaru tentang PKH BPNT tahap 3 yaitu fix mulai hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2025 untuk tahap 3. Bansos PKH BPNT sudah ada saldo masuk dan diawali dari Bank BSI dan diawali juga untuk bansos BPNT. Demikian video dari saya, semoga ada hal positif yang bisa diambil. Salam buat keluarga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.